pindah ke sana sekaligus katanya ya kita merasa kehilangan. Tapi sudah ada satu inisiatif dari Dokter Tata, jangan sampai putus kan gitu. Kita udah mau merencanakan pengen ke sana, tinggal nanti koordinasi saja kan gitu ya. Itu aja. Silakan. Sambil duduk aja ya. Udah tua ini kalau berdiri goyang-goyang. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Ibu Alimudin. Bersyukur kita dapat berkumpul di rumah makan dan Reret ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita disampaikan tadi ya, perpisahan saya katanya. Tapi ada ungkapan berpisah untuk bertemu kembali kan gitu bukan juga. Tadi banyak disampaikan oleh Dr. Becky bahwa kita secara fisik bisa berpisah, tapi secara rohani, secara belum tidak berpisah, masih bisa kita jangkau. Istilahnya kalau di mata dekat di hati gitulah ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, terutama Pak Narto, Kang Alimudin ini bos, sehingga terselenggara acara ini yang katanya ya kumpul-kumpul reunian kecil-kecil tipis-tipis melepas saya untuk pindah ke Bali. Saya ingin bercerita, mungkin sekalian ya, mengungkapkan kenapa saya pindah ke Bali kan gitu. Walaupun dalam hati ini ya tetap yang disampaikan beliau, kita memang dicetak di Bandung, tugas juga di Bandung, rezeki kita dapat di Bandung, ya kita nggak mungkin akan lupa dengan Bandung. Seperti rekan-rekan ketahui, saya mendapat cobaan dari Tuhan dan puasa. Istri saya meninggal dunia pada 31 Desember 2025 karena sakit. Sakitnya sebenarnya sudah lama sehingga saya tidak bisa ajak ke sini gitu ya. Tapi secara medis dikatakan ada gangguan kesehatan, secara fisik sehat, jalan, memasak, kegiatan di dapur, saya ajak rekreasi yang dekat-dekat, masih biasa. Nah, cuman pada saat kejadian ada dokter paru, ada makanan yang masuk ke paru, keselak, ada keselak makanan masuk ke paru, sehingga dampaknya paru itu infeksi, kemudian mengeluarkan cairan dahak yang kalau saya pertama ambil kayak karet, sehingga dia nggak bisa keluar, napas juga terganggu, mau ke dalam nggak bisa, mau keluar nggak bisa, sehingga disedot hanya dalam aja. Sehari dapat segini dok, cairannya itu nggak berhenti cairannya, sehingga pada 31 Desember meninggal. Tentu saya sebagai suami dan anak-anak merasa terpukul, jadi kehilangan ya beliau lah, sehingga saya rundingan sama anak-anak, ayo kita adakan upacara keagamaan. Ya, kalau di Bali itu ya sesuai Hindu itu ada upacara tahapan yang paling terakhir mengembalikan unsur-unsur kita ke asalnya, ke asalnya. Jadi kita katanya terdiri dari api, air, tanah, udara dan sebagainya, kita kembalikan. Itu namanya upacara ngaben sama ngeroras. Sehingga ngeroras inilah upacara yang di sana diyakini bahwa roh atau Tuhan yang berada di dalam kita bersemayam sudah kembali ke posisinya. Kita istilahnya nanti memuja melalui sanggah atau merajan atau musola. Maksud saya melaksanakan kegiatan upacara itu supaya saya cepat bisa recovery, cepat saya bisa istilahnya bukan tidak mengingat, cepat bisa kembali lagi beraktivitas. Tapi ternyata memang sulit. Teman-teman banyak yang kita dukungan. Jadi saya didatangi di telepon menjadi semangat. Tetapi kembali lagi karena kita ada kesan tersendiri,
sehingga susah. Secara fisik saya kelihatan sehat, tapi secara roh mungkin itu mengenai cerita itu saya. Kemudian ini juga melatar belakangi saya memutuskan untuk mengisi menjalani waktu-waktu yang masih ada ini di Bali bersama anak-anak. Saya sudah sepakat sama anak-anak, mari kita di Bali sama anak-anak. Apalagi kita kalau di Bali kan ada istilahnya Purusa itu punya kewajiban untuk mempon pura di desa asal. Jadi dia harus itu. Jadi tidak boleh melupakan itu karena roh atau leluhur kita memang adanya di sana. Kita tidak diizinkan atau secara keyakinan kita suatu saat harus pulang. Nah, di samping itu pula anak saya sendiri di sini, saya mau nengok juga sudah tenaga sudah kurang, ya mungkin butuh biaya dan sebagainya, waktu, sehingga walaupun saya secara fisik saya pindah istilahnya Boyongan, tapi saya tetap masih dia punya niat, punya keinginan untuk biar suatu saat bisa berkumpul seperti ini dengan rekan-rekan. Walaupun seperti saya katakan tadi, walaupun berpisah, tapi nanti kita akan berkumpul kembali. Kemudian yang kedua, belum yang disampaikan oleh Dr. Betty tadi, kita tidak mungkin akan bisa mengingatkan atau melupakan pesan-pesan yang sudah kita alami selama ini, khususnya di Bandung ya, karena kita dibesarkan, dicetak di sini, dibesarkan di sini juga, ya pensiunnya juga di sini kan begitu. Oleh karena itu saya tetap mengharapkan apabila ada kegiatan-kegiatan apapun, tak kumpul-kumpul, yang mudah-mudahan kita sehat, ada waktu, bisa kita bertemu kembali seperti ini. Ini sudah ya. Saya terpesan sendiri dapat dalam diri saya yang memang kita, ya walaupun dikatakan sedikit, sebenarnya nggak sedikit kalau kita ini ya, sedikit, tapi kalau kita guyub kan gitu ya, tapi kalau banyak kita terus tidak sudah bertemu kan gitu, ada pesan tersendiri buat saya. Jadi ya, seperti disampaikan Dr. Tata tadi, ya, saya nanti di Denpasar, mudah-mudahan teman-teman di Denpasar bisa juga kita ajak ya bertemu seperti ini. Dan mengharap ya rekan-rekan kalau ada waktu, ada pas kegiatan apapun, apalagi khusus untuk berrekreasi, ya silahkan nanti mampir ke tempat saya. Sekali lagi ya, atas dukungan dari rekan-rekan, para sahabat, ya, pada saat saya kemarin juga saya rasakan sangat membantu, terutama karena kemudian banyak memberikan saya dalam hati saya benar juga ya. Tapi begitu saya kembali sendiri nggak bisa lagi, begitu sendiri tidak bisa. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, karena saya pada saat penugasan pertama saya kan di Sumatera Barat. Sumatera Barat, istri saya kerja di Jakarta. Saya waktu itu masih terkesan itu, entah saya berhenti bekerja karena kegiatan BCKA di Sumatera Barat tidak ada. Nah dari situlah saya ajak istilahnya dari nol lah istilahnya gitu ya. Saya tidak menempatkan di rumah, saya jalani sendiri bertua, istilahnya namanya Letnan 2 berapa gaji kita kan. Dulu kalau nggak salah saya ingat 59.000 gitu ya, dengan WLP kita hidup dengan begitu. Ya, pindah sana, pindah sini, hamil saya bawa nggak pernah saya tinggal. Hamil besar di Sumatera Barat, di Padang, lahirnya di Pekanbaru gitu. Kita mau lahir saya dipindahin ke rumah sakit. Saya bawa, begitu sampai di Pekanbaru, mungkin hamilnya kontraksi gitu. Sehingga tensi tinggi, masuk kamar gelap, lahirnya juga di kamar gelap. Apa anak saya yang pertama itu, jadi kelihatan berkorbannya almarhum itu. Sampai kemanapun saya dinas, dia tetap dengan sabar menemani. Itu sedikit yang menyentuh hati saya. Di samping memang saya selama ini memang ya apa istilahnya ya menjalani apa adanya berdua gitu. Tapi setelah kita sendiri, nah itu jadinya merasa sangat gila. Sekali lagi pada rekan-rekan berpulangnya
Kang Alimuddin ya sama Ibu. Terima kasih saya diacarakan dan saya pamit nanti kalau tidak ada halangan hari Jumat. Hari Jumat nanti saya bersama anak saya ya barang berjalan buku-buku yang ada barang-barang buku-buku banyak buku-buku berangkat saya nanti pakai kendaraan sama anak saya mohon doanya mudah-mudahan saya di perjalanan lancar sampai di Denpasar dengan selamat dan juga mendoakan mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di Bandung juga demikian sehat walafiat rezeki, kemudian selalu bahagia, menikmati hari tua, dan itu kita berharap semakin bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja barangkali yang ingin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya, agak emosi ya. Mohon maaf ya karena memang saya asal ngomong gitu pasti saya keluar air mata. Walaupun sebenarnya secara kepercayaan baik apapun agama itu tidak boleh karena kalau kita begitu ingat pasti mereka kan begitu ya tidak boleh tapi ya gimana ya, kita berusaha tapi semampu kita kalau kita tidak mampu ya apa boleh buat. Terima kasih itu saja mohon maaf apabila ada ya, selama bergaul mungkin ada tutur kata, tingkah laku, perbuatan apapun yang kurang berkenan saya mohon maaf dan sekali lagi mari kita nanti kalau ada waktu kita bisa ngumpul begini di Denpasar sangat senang sekali. Terima kasih itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bintang.